Kalian mungkin pernah dengar El Salvador, sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang menjadi pusat perhatian dunia saat ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan El Salvador? Dan kenapa menjadi pusat perhatian dunia? Simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir. Dan pastikan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys. El Salvador adalah negara kecil di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Honduras di utara dan timur, Guatemala di barat, dan Samudra Pasifik di selatan. Ibu kotanya adalah San Salvador. Meskipun merupakan negara terkecil di Amerika Tengah, El Salvador memiliki populasi yang cukup padat. El Salvador memiliki luas sekitar 21.000 km persegi, menjadikannya negara terkecil di daratan Amerika Tengah. Sekitar 6,5 juta orang tinggal di El Salvador, dan San Salvador sebagai ibu kotanya adalah pusat ekonomi utama. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi dan paling banyak digunakan di negara ini. Ekonomi El Salvador bergantung pada sektor jasa, manufaktur, dan pertanian. Kopi, gula, dan tekstil adalah beberapa ekspor utama. Remittance dari warga El Salvador yang tinggal di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam ekonomi. Pengiriman uang ini menyumbang sekitar 20% dari PBD negara. El Salvador adalah sebuah republik demokratis, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Politik di El Salvador seringkali ditandai oleh polaritas dan konflik antara berbagai partai politik. Presiden saat ini, Nayib Bukele, terpilih pada tahun 2019 dan dikenal dengan pendekatannya yang tidak konvensional dan kebijakan populis. El Salvador memiliki salah satu tingkat kejahatan tertinggi di dunia, terutama terkait dengan kekerasan geng. Kejahatan ini menimbulkan tantangan besar bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang tinggi tetap menjadi masalah utama. Banyak warga negara yang tidak memiliki akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. El Salvador memiliki warisan budaya yang kaya, dengan pengaruh dari berbagai kelompok etnis, termasuk penduduk asli dan kolonial Spanyol. Negara ini terkenal dengan berbagai festival dan tradisi, termasuk perayaan keagamaan dan acara budaya seperti Fiestas Agostinas di San Salvador. El Salvador menawarkan berbagai destinasi wisata, mulai dari pantai yang indah di sepanjang pesisir Pasifik hingga situs arkeologi peninggalan peradaban Maya. Taman nasional dan gunung berapi juga menjadi daya tarik wisata. El Salvador adalah negara dengan sejarah dan tantangan yang kompleks, namun juga memiliki potensi dan kekayaan budaya yang signifikan. Hubungan antara cryptocurrency dan El Salvador menjadi perhatian dunia, ketika negara ini menjadi yang pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi. Berikut beberapa poin utama mengenai hubungan ini. 1. Adopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi. Pada bulan Juni 2021, Presiden El Salvador, Nayib Bukele, mengumumkan bahwa Bitcoin akan menjadi mata uang resmi di samping dolar Amerika Serikat. Undang-undang Bitcoin atau Bitcoin Law disahkan oleh Kongres dan mulai berlaku pada bulan September 2021. Langkah ini bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional dan untuk menarik investasi asing. 2. Penggunaan Bitcoin dalam ekonomi sehari-hari. Pemerintah El Salvador meluncurkan dompet digital bernama Chivo yang memungkinkan warga negara untuk menyimpan dan bertransaksi dengan Bitcoin. Pemerintah juga menyediakan insentif, termasuk Bitcoin gratis senilai $30 untuk setiap warga negara yang mendaftar di aplikasi Chivo. Meski pemerintah berupaya keras untuk memperluas penggunaan Bitcoin, adopsi di kalangan masyarakat masih menghadapi tantangan. Banyak warga El Salvador yang skeptis dan merasa tidak nyaman menggunakan cryptocurrency.
infrastruktur pendukung seperti ATM Bitcoin dan merchant yang menerima Bitcoin sebagai pembayaran masih dalam tahap pengembangan dan belum merata di seluruh negeri. Adopsi Bitcoin telah menarik perhatian investor kripto dan pelaku bisnis teknologi. Namun, banyak ekonom dan lembaga keuangan internasional, termasuk IMF, yang menyuarakan kekhawatiran tentang volatilitas Bitcoin dan potensi resiko terhadap stabilitas ekonomi negara. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan, dengan beberapa melihatnya sebagai langkah maju dalam inovasi keuangan, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi resiko keuangan. El Salvador terus mempromosikan penggunaan Bitcoin dan berencana membangun infrastruktur tambahan seperti Bitcoin City yang akan didanai oleh obligasi Bitcoin. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memperluas adopsi teknologi blockchain dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Hubungan antara El Salvador dan kripto, terutama Bitcoin, merupakan eksperimen ekonomi yang diawasi dengan cermat oleh dunia, dengan potensi dampak yang signifikan baik secara positif maupun negatif. Lantas bagaimana nasib El Salvador sebelum menggunakan Bitcoin? Tentunya pertanyaan ini pasti terbesit dalam benak kalian. Sebelum mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi, El Salvador menghadapi beberapa tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ekonomi yang rentan. El Salvador adalah salah satu negara terkecil di Amerika Tengah dengan ekonomi yang bergantung pada pertanian, manufaktur, dan pengiriman uang atau remittance dari warga negara yang bekerja di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi negara ini relatif lambat, dengan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang sering di bawah rata-rata regional. 2. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Sebagian besar warga El Salvador hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan ekonomi juga menjadi masalah serius dengan akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan bagi banyak warga negara. Tingkat pengangguran dan pekerja tidak tetap juga sangat tinggi, yang semakin memperburuk kondisi kehidupan bagi banyak warga. 3. Kekerasan dan kejahatan. El Salvador telah lama berjuang dengan tingkat kejahatan yang tinggi, termasuk kekerasan geng dan pembunuhan. Masalah ini telah menyebabkan ketidakstabilan sosial dan mempengaruhi investasi asing. Tingkat kekerasan yang tinggi juga memicu migrasi massal ke negara-negara lain, terutama Amerika Serikat. 4. Ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Sejak tahun 2001, El Salvador mengadopsi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi yang membawa stabilitas moneter, tetapi juga membuat negara ini sangat bergantung pada kebijakan moneter Amerika Serikat. Ketergantungan ini membatasi kemampuan El Salvador untuk mengelola kebijakan moneter independen dan mengatasi tantangan ekonomi domestik secara fleksibel. 5. Keterbatasan akses keuangan. Sebagian besar populasi El Salvador tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Kurangnya inklusi keuangan ini menghambat pengembangan ekonomi dan mempersulit warga untuk menabung, meminjam, atau berinvestasi. 6. Pengiriman uang atau remittance. Pengiriman uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga di El Salvador. Namun, biaya pengiriman uang yang tinggi mengurangi jumlah uang yang akhirnya sampai ke tangan penerima. Pengiriman uang menyumbang sekitar 20% dari PDB negara ini, menjadikan El Salvador sangat tergantung pada ekonomi global dan kondisi ekonomi negara-negara lain. Sebelum mengadopsi Bitcoin, El Salvador berjuang dengan berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Adopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi dilihat sebagai upaya untuk mengatasi beberapa masalah ini dengan memperluas inklusi keuangan, menarik investasi, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Namun kebijakan ini juga membawa resiko dan tantangan tersendiri. El Salvador telah menciptakan sejumlah fakta unik dan menarik dalam hubungannya dengan cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Adapun beberapa faktanya sebagai berikut. 1. Negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi. Pada 7 September 2021, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi bersama dengan dolar Amerika Serikat. Langkah ini menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah untuk semua transaksi di negara tersebut. 2. Dompet digital Chivo. Pemerintah El Salvador meluncurkan dompet digital bernama Chivo yang berarti keren dalam bahasa gaul setempat.
untuk memfasilitasi penggunaan Bitcoin oleh warga negara. Dompet ini tersedia dalam bentuk aplikasi seluler dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengirim, dan menerima Bitcoin. 3. Insentif pemerintah. Untuk mendorong adopsi Bitcoin, pemerintah memberikan insentif sebesar $30 dalam bentuk Bitcoin kepada warga negara yang mendaftar di aplikasi Sivo. Enak juga nih ya, dapat $30 gratis dari pemerintah, hanya daftar aplikasi guys. 4. ATM Bitcoin. El Salvador menginstal ratusan mesin ATM Bitcoin di berbagai lokasi untuk memudahkan konversi antara Bitcoin dan dolar Amerika Serikat. Ini menjadikan El Salvador salah satu negara dengan konsentrasi ATM Bitcoin tertinggi per kapita. 5. Penggunaan Bitcoin dalam pariwisata. El Salvador berusaha mempromosikan dirinya sebagai destinasi wisata ramah Bitcoin. Banyak bisnis lokal, termasuk hotel, restoran, dan toko-toko, mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. 6. Rencana pembangunan Bitcoin City. Presiden Nayib Bukele mengumumkan rencana untuk membangun Bitcoin City di sekitar gunung berapi Concagua. Kota ini direncanakan akan didanai oleh obligasi Bitcoin dan akan menggunakan energi panas bumi dari gunung berapi tersebut untuk menambang Bitcoin. Bitcoin City diharapkan menjadi pusat inovasi teknologi dan ekonomi berbasis Bitcoin. 7. Pembayaran infrastruktur dengan obligasi Bitcoin. El Salvador merencanakan untuk menerbitkan obligasi Bitcoin yang dikenal sebagai Volcano Bonds untuk mendanai pembangunan infrastruktur, termasuk pengembangan Bitcoin City dan peningkatan kapasitas penambangan Bitcoin menggunakan energi panas bumi. 8. Dampak ekonomi dan keuangan global. Langkah El Salvador untuk mengadopsi Bitcoin menarik perhatian global dan memicu perdebatan di kalangan ekonom, investor, dan lembaga keuangan internasional. Banyak yang melihat ini sebagai eksperimen besar dalam penggunaan cryptocurrency pada tingkat nasional, sementara yang lain memperingatkan resiko volatilitas dan ketidakpastian ekonomi. 9. Reaksi masyarakat. Adopsi Bitcoin mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat El Salvador, sementara beberapa menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah maju dalam inovasi keuangan. Banyak yang skeptis dan merasa kurang nyaman dengan volatilitas Bitcoin. Ada juga protes dan demonstrasi yang menentang kebijakan ini. 10. Edukasi dan inklusi keuangan. Pemerintah El Salvador meluncurkan berbagai program edukasi untuk membantu warga negara memahami dan menggunakan Bitcoin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Langkah El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi merupakan langkah revolusioner yang menciptakan berbagai dinamika dan diskusi di seluruh dunia, baik mengenai potensi, manfaat, ataupun resiko yang terkait dengan cryptocurrency. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya guys. Bye-bye guys.